Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Yang saya hormati kepada Bapak Ahmad Fauzan Bujianto MAG selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah, serta teman-teman semua yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada siang hari ini, pada pagi hari ini, kita bisa menikmati kuliah meskipun secara online. Yang kedua, salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kita suri tauladan dan membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang sekarang ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan video dakwah yang berjudul Bangun Persahabatan Maka Surga Kau Dapatkan. Apa pengertian dari persahabatan itu sendiri? Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Sudahkah di antara kita semua memiliki sahabat? Baik. Persahabatan adalah sehubungan antara dua orang atau lebih, di mana sahabat ini adalah orang yang mampu menerima kita, yang selalu ada dalam suka maupun duka. Teman-teman semuanya, sahabat adalah seseorang yang mampu menerima kita semuanya. Sudahkah kalian mempunyai sahabat? Teman, dengan adanya sahabat, kita tidak pernah merasakan kesepian. Kita akan selalu bisa merasakan namanya keceriaan. Lalu, bagaimana kita membangun sahabat itu, teman-teman? Nah, sebelum mengajak ke membangun persahabatan, saya ingin menyampaikan di mana pada zaman dulu Rasulullah SAW juga bersahabat, di mana bersahabat kepada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW telah menganjurkan kita bersahabat. Sebagaimana dalam firman Allah yang tertuang dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Innamal mu'minuna ikhwatun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, maka dari itu, bagaimana kita membangun persaudaraan? Bagaimana kita membangun persahabatan? Yang pertama, kita harus berinteraksi. Kita harus bisa menunjukkan diri, dan kita harus bisa yang pertama-tama berkenalan. Sebelumnya kita harus bisa memilih-milih teman, ya. Teman yang bagaimana sih? Ya, teman yang sefrekuensi dengan kita, teman yang mampu menerima kita apa adanya, teman yang mungkin sehobi, seminat dengan kita. Yang kedua, kita bisa mendengarkan curhatan-curhatan mereka. Apabila mereka curhat, kita bisa mendengarkan. Dan jangan sampai kita menyakiti hatinya dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas untuk diucapkan. Yang selanjutnya, kita bersikap jujur. Apapun yang terjadi, kita harus jujur kepada sahabat kita, ya teman-teman. Misalnya kita ada masalah, ya kita ungkapkan semua masalah kita. Kita bercerita apa adanya. Maka dengan begitu, dengan sikap yang terbuka oleh kita ini, sahabat kita mampu menerima kita apa adanya. Nah, selanjutnya kita harus bisa menjaga dalam hal ini adalah menjaga sikap kita. Jangan sampai kita menyakiti persahabatan yang sudah kita jalin selama ini, jangan kita menyakiti hatinya, misalnya menyinggung. Ya, mungkin ada beberapa sahabat kita yang memaklumi atas singgungan kita ini, namun tidak semua sahabat kita ini menerima singgungan kita loh, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu menerima dan memaafkan.
Karena sahabat yang baik ini akan selalu menerima, akan selalu mengerti kita. Jadi sebelum kita meminta maaf ini, pasti sahabat kita sudah memaafkan kita. Dan pasti sahabat kita ini akan sudah menerima kekurangan kita apa adanya. Lalu bagaimana kita menjadi sahabat yang baik? Yang sudah disampaikan seperti itu tadi, kita harus bisa menjaga sikap, menjaga perbuatan, serta kita harus bisa menerima sahabat kita apa adanya. Maka dengan begitu, kita bisa menjadi teman yang baik. Oh iya teman-teman, sahabat ini tidak melulu dengan seseorang yang sehobi dengan kita misalnya. Kita bisa sahabatan dengan siapa saja, kita bisa menjalin persahabatan dengan siapa saja. Dalam hal ini tidak memilih-milih teman yang mana tidak memandang fisik. Apabila kita memandang fisik itu sangat keterlaluan, tidak boleh dalam sahabat ini memandang fisik. Misalnya, kok kamu hitam sih? Kok kamu putih sih? Kok kamu begini sih? Rambut kamu begini sih? Tubuh kamu begini sih? Tidak boleh, kita harus bisa menerima sahabat kita. Yang penting apa? Yang penting akhlak dengan ketakwaan sahabat kita yang mampu menerima kita serta mengingatkan kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, bagaimana sih apabila kita sedang memiliki masalah dengan sahabat kita? Nah, yang pertama kita harus dengarkan dulu. Dan jangan didiamkan. Kita harus bisa speak up, berbicara terang-terangan. Nah, apa sih? Kenapa sih masalahnya? Jangan hanya masalah sepele kita meninggalkan sahabat kita. Itu namanya tidak boleh. Dan ini melanggar Islam. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya kita berusaha menerangkan apa masalahnya, jujur. Kalau sahabat yang baik pasti akan didengarkan kok. Nah, setelah itu bagaimana sih sesuai tema hari ini? Bangun persahabatan maka surga kau dapatkan, iya kan? Lalu apa sih maksudnya dengan membangun persahabatan maka surga kita dapatkan? Dalam hal ini, kita kan menjalin persahabatan nih. Menjalin persahabatan ini pastinya ada orang yang selalu ada buat kita, entah itu 1 atau 2 orang. Karena pada dasarnya sahabatan ini nggak semua. 1000 teman, 1000 orang bisa menjadi teman kita. Namun, hanya 1 atau 2 yang bisa menjadi sahabat kita. Dalam hal ini, seseorang terdekat yang mampu menerima kita apa adanya. Dan yang selalu ada saat kita sedih. Tanpa kita meminta, sahabat ini akan datang. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa mendapatkan surga dengan sahabat kita? Caranya, kita dengan bertakwa, dengan saling mengingatkan untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini harus dilandaskan dengan iman, dengan ketakwaan, dengan saling mengingatkan untuk bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sahabat yang karena Allah Subhanahu wa taala ini pasti akan langgeng. Sahabat yang tulus akan langgeng. Dan meskipun ada masalah, pasti akan selalu bisa memakluminya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, karena tema hari ini sahabat, sudahkah kalian hari ini berbicara kepada sahabat kalian ataupun kalian berbagi masalah dengan sahabat kalian pada hari ini? Kalau belum, segera jalin hubungan itu, segera berbicara, bercerita apapun masalahnya jika kalian ada masalah. Teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita mempertahankan sahabat? Cara mempertahankan sahabat ini pada dasarnya lebih sulit daripada kita melepaskan. Jangan dilepaskan ya, apabila kita sudah menemukan sahabat yang terbaik, sahabat yang sefrekuensi dengan kita, jagalah dia. Jangan kalian sakiti hatinya, jangan kalian singgung dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas. Karena ya tidak semuanya sahabat ini mengerti, tidak semuanya sahabat ini kuat dengan apa yang kalian katakan, bahasanya seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan hari ini sahabat ini apabila kalian ada masalah, jangan kalian segera menjustis sahabat kalian ini buruk, maka kita harus selesaikan terlebih dahulu ya. Nah, lalu
Seperti ibarat pepatah, sahabat ini seperti bintang. Kenapa seperti bintang? Karena meskipun sahabat ini tidak ada di depan mata kita, tidak terlihat di depan mata kita, meskipun kita sedang terpisah dengan sahabat kita ribuan mil, namun cahayanya ini seperti bintang di mana akan selalu bersinar dalam hati kita. Maka dari itu teman-teman, carilah, segera kita cari sahabat dan kita bangun persahabatan untuk menuju surga Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, sahabat yang baik akan menuntun kita ke jalan yang lurus dan benar, dan kita bersahabat hingga surga. Saya percaya sahabat yang baik, sahabat yang tulus bersahabat dengan kita, sahabat jati, akan selalu ada di hati kita meskipun kita sedang terpisah ribuan kilometer, maupun kita terpisahkan oleh interaksi. Namun, sinarnya akan selalu menyinari hati kita. Percayalah itu teman-teman semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Sebelum penutupan, saya ingin menyanyikan lagu untuk sahabat-sahabatku semua yang selalu ada buat saya. Terima kasih sahabat, karena kau sahabat terbaik. Ku ingin kita akan bertemu di suatu hari nanti. Simpanlah aku dalam hati, jangan pernah lupakan aku. Ku ingin kau sehat selalu sampai kita akan bertemu lagi. Terima kasih teman-teman. Semoga ilmu yang dapat Semoga ilmu yang dapat saya sampaikan hari ini bisa menambah manfaat dan bisa membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.